Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya sedang berada di kelas 3C. Dan wali kelasnya adalah, ada yang tahu? Dan wali kelasnya adalah Bu Katmi. Nanti kita mau ngobrol-ngobrol sedikit sama Bu Katmi tentang perjuangan-perjuangan beliau sama mengajar, seperti apa ya kesan-kesannya. Tetap saksikan dan jangan kemana-mana. Nah, ternyata Ibu Katminya di sini. Nih, memang tidak diragukan, memang rajin sekali ibu kita ini. Namanya mencontohkan anak-anak sedang melakukan kita bantu. Masya Allah. Nah, inilah Bu guru kita, Ibu Katmi. Ibu nama lengkapnya apa, Bu? Katian. Bu Katmi ya, Masya Allah. Ibu, kita boleh ngobrol-ngobrol sebentar? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, saya sedang bersebelahan dengan Bu Guru yang Masya Allah nih. Pengalamannya udah banyak banget nih teman-teman nih. Nah, saya mau ngambil banyak ilmu nih, boleh Bu? Dengan senang hati Bu Yanti. Sebenarnya ilmu apa saya sebenarnya Bu? Ilmu Udah banyak hidup. sekali nih ilmu tentang pendidikan nih teman-teman. Kalau ada yang mau tanya silakan ditanya ya, nanti saya tanya lagi ke beliau. Gimana Ibu, saya mau tanya Ibu udah berapa lama sih gitu ngajar? Kalau ngajar di sekitar angkasa kurang lebih 20 tahun lebih lah. Kalau di angkasa dari SPG dulu kan biasa kelas 2 saja sudah mulai ngajar Bu. Kelas 2 SPG itu sudah ngajar dengan teman-teman, saudara. Alhamdulillah. Kalau jadi guru itu apakah cita-cita Ibu dari kecil atau seperti apa? Sebenarnya ngalir begitu saja sebenarnya ya. Karena ya saya itu diarahkan dengan orang tua. Suka kayak ngajar gitu ya Bu? Senang aja ngajarin adik-adik tetangga kanan kiri yang ngaji di rumah itu. Itu alhamdulillah yang memang ditanamkan tentang keawitan ya dari kecil itu, istilahnya sifatnya yang di duniawi itu jangan membuat silo, terheran-heran, jangan, nggak begitu. Dibiasakan dari kecil, dari para lapar sia-sia lebih baik puasa, itu dari kecil itu dibiasain buat puasa ya dari kecil. Gitu kan, biasa kerja keras dari dini itu justru dimanapun tidak takut akan kerja berat, jadi terbiasa sudah siap gitu. Kalau biasa dari kecil dibiasakan kita kerja itu dimanapun kita mampu istilahnya untuk hiduplah dimana-mana ya, insya Allah mentalnya kuat insya Allah. Kalau menurut Ibu kayak penanaman karakter itu penting gak sih? Oh sangat, justru paling utama. Seberapa karakter. penting? Ya itu kan namanya karakter itu kan akal gitu kan, perilaku yang membuat selamat dunia dan akhir kan dari akal itu, karakter itu kan watak ya kan, pembentukan karakter itu pembiasaan dari dini ya kan, itu kan sangat penting sekali justru karakter, pembentukan akal kan itu perilaku keseharian. Itu yang gimana Masya Allah, dari rumah juga memang udah tapi dibiasakan gitu Ibu, gimana ya Bu? Tapi justru saya itu harus angkat ini perilaku yang lembut, yang jujur, yang ikhlas. Itu saya sama sekali kebaca justru saya. Bu aja juga. Yang di luar biasa. Bapak Ibu, ini Bu aja nih, saya banyak banget pesan dari beliau, Masya Allah. Maka justru kadang saya masya Allah orang yang padahal dalam mendidik itu sendiri tidak harus keras ya dengan kelembutan bisa, tapi kan ada perlu sewaktu-waktu tegas itu penting banget gitu supaya anak-anak itu bisa fokus ya kan. Itu ke anakku sendiri dulu waktu kelas 3 untuk fokus sulit, jadi sambil duduk
kita baca, kita arahkan, pakai TV mati, tidak ada hiburan lain, kita konsisten gitu, kita arahkan. Tapi alhamdulillah itu langsung bagus, terbiasa bagus. Alhamdulillah. Itu tiap keluarga pasti punya cara untuk mendidik berbeda-beda semua itu. Jadi kalau penanaman karakter itu lebih utama dari rumah. Pasti dari rumah. Semua berangkat dari rumah. Kalau sekolah itu istilahnya kan yang formalnya ya kan, yang istilahnya memang dari rumah, dari sekolah kan harus kesinambungan semuanya. Harus bareng-bareng, harus seimbang, harus sejalan, harus seiring. Di rumah kita didik, di sekolah juga dilanjutkan dengan bapak ibu guru. Tapi harus seimbang semua. Ibu kalau boleh tahu apa sih yang membuat ibu kayak mampu untuk mengikuti semua proses yang terjadi dalam kehidupan ini, kan pasti ada naik turunnya. Pasti. Apa yang membuat ibu kuat itu menjalani semua? Satu, ikhlas semuanya, kehidupan itu plus minus semuanya. Yang menurut kita buruk belum tentu buruk menurut Allah, itu saja. Oke, harus kuat gitu semua. Jadi pertama ikhlas. Ikhlas. Oke, ikhlas. Lakukan apapun dengan ikhlas, tulus. Ikhlas dan tulus pokoknya. Yang kita tahu ya diri kita dengan Allah saja. Tidak perlu pamrih. Tidak perlu harus dilihat apa yang kita lakukan. Masya Allah, teman-teman ikhlas lah. Apa yang pertama ikhlas ya. Sulit untuk membuat ikhlas memang bicara mudah, tapi untuk melaksanakan tidak semudah itu Bu Yanti. Manusia itu cenderung pada ria, karena ada wujud astagfirullahaladzim, malu. Untuk yang diikuti wujud ini sangat berbahaya, kadang astagfirullah. Pada tujuan kita nggak sampai punya wujud ya Bu, kadang-kadang kerasa syukur kita menyampaikan, siapa tahu menurut kita baik bisa diikuti kadang itu, supaya kuat, tidak mudah lemah, tidak mudah ngeluh itu, tidak putus asa, pakai tetap harus tangguh, kita harus tegar, harus berani. Masya Allah. Kan harus berani memang semuanya. Tapi Saya banyak belajar, saya banyak belajar dari beliau. Masya Allah, alhamdulillah. Haji luar biasa, Bu Haja juga ini, Masya Allah. Nah, ibu ngajar itu, pengalaman ngajar itu kelas berapa aja Bu? Dari waktu dulu sampai sekarang? Kelas 1, kelas 2, 3, 4, 5, 6 pernah semuanya. 6 juga semuanya. Tapi kalau kelas 6 itu hanya untuk menggantikan sesaat, sebentar. Tapi enggak memegang kelas, khususnya kelas 6 belum pernah. Yang lama di kelas 5. Kelas 5. Kalau awal-awal tuh ibu ngajar kelas kecil. Kelas 3. Kelas 3, 4, 3, 4, 5, terus 1, 2. Ibu ngajar di sekolah angkasa nih. Berapa tahun ngajar di sekolah angkasa ini? Kalau di angkasa 9 kurang lebih sudah 3 tahun ya Bu ya. Kalau di angkasa yang angkasa 10 itu kurang lebih 10 tahun, angkasa 1 kurang lebih 10 tahun. Jadi udah ke angkasa 1 juga gitu. Pertama di angkasa 1 kurang lebih 10 tahun. Nah anaknya Masya Allah sampai ketemu sampai kapanpun kan anak tuh suka silaturahmi ke rumah. Udah ada dari dokter, udah banyak penerbang, banyak karena lingkungan dari ilmunya sangat bermanfaat ya, mereka jadi anak-anak yang sukses lah istilahnya, seperti itu ya Bu ya. Nah, makanya sangat-sangat bersyukur jadi pendidik. Iya Bu ya. Sangat-sangat bersyukur. Kan istilahnya ada yang dilihat. Perlu yang namanya kerjasama ya kan, di rumah, di sekolah gitu kan, bareng-bareng gitu kan, biar anak-anak bisa kayak, ya kan anak-anak kan punya potensi yang berbeda-beda ya Bu ya. Bisa kita dukung potensi mereka apa gitu kan, kekurangannya apa, kita ingin bareng-bareng gitu ya Bu ya. Kita tolong, kita ulurkan tangan kita harus entengan, harus terus bergerak kita tuh, namanya anak-anak kecil ya kan. Ya harus entengan pokoknya. Terima kasih Bu Yanti. Iya Ibu, terima kasih. Ini makasih loh, ini meluangkan waktu untuk kayak ngobrolin setelah udah beres-beres di kelas, Masya Allah.
Ini ibu yang ini berarti benar-benar kayak harus kayak memastikan anak-anak udah pulang, terus setelah pulang ibu beres-beres juga, ya kan? Gitu ibu setiap hari. Pasti setiap hari kita lakukan. Oke, pastikan masuk harus keadaan bersih, pulang juga harus bersih kembali. Kita ngecek lagi apa barang yang tertinggal. Kita pesan juga anak-anak tuh untuk selalu jaga kesehatan, belajar terus. Pokoknya kita review, kita tanya lagi ke anak-anak, rasanya mah tidak hari ini. Masya Allah. Iya. Tetap ya bu harus ditanya. Bagaimana perasaan kali hari ini anak-anak? Kita tanya. Kadang-kadang kurang sadar, kurang sabar. Sabar itu utama bu. Ikhlas dan sabar. Sabar itu utama. Kan sabar dan sholat jadi penolongmu ya kan? Dari situ sabar. Emang bener ya bu, maksudnya kita ngajar juga nggak yang itu yang nggak sekedar kayak ngasih ilmu aja gitu. Paling utama justru kita penanaman akhlak, pembentukan anak, ngaji-ngaji, berjangan. Masalah materi bisa dipelajari di rumah. Ya bu ya. Anak-anak nuntun mengarahkan penting banget. Makanya kemarin saya bicara dengan Pak Wijo, bicara dengan guru baru. Pak Wijo masih saran karena saya bicara, sayang itu jam terbang kan masih baru. Ibu titip pesan, pokoknya jangan terburu-buru menyampaikan materi. Yang penting tanamkan dulu akhlak terhadap anak-anak, diajarin doa, diajarin kita rasa bersyukur, ditambahin doa untuk anak-anak. Saya bilang itu kan. Terus Pak Tujo menambahkan, jangan merasa digurui ya, ini sekedar mengarahkan, karena guru itu adalah orang tua mempercayakan terhadap guru, menitipkan pada guru. Ya dan di keluarga juga misalnya di rumah juga harus kayak seimbang tuh. Nah, harus kayak benar-benar mempercayakan kepada sekolah gitu kan. Pasti karena sekolah pasti akan memberikan yang terbaik buat mereka, bukan hanya sekedar ilmu saja tapi penanaman karakter juga gitu kan. Makanya perlu bareng-bareng dan perlu keterbukaan juga ya Bu ya, kita ya guru sama wali murid ya Bu ya. Tapi memang kalau dari keluarga yang harmonis, yang baik, terpancar dalam diri anak-anak itu lebih percaya diri, datang ke sekolah itu lebih semangat. Jadi kita jadi pengayom, pelindung untuk anak-anak itu, membuat dia nyaman. Masya Allah. Ibu pesan buat wali murid. Nah, untuk wali murid, jika ibu mempercayakan terhadap sekolah yang ibu percaya, serahkan sepenuhnya, yakin, percaya terhadap guru, karena guru itu siap untuk membantu sepenuhnya dan mendidik, mengajarkan hal-hal yang baik. Insya Allah diberi kepercayaan, insya Allah total dia sepenuhnya tanggung jawab. Untuk wali murid kan? Gitu kan, Bu? Kalau untuk bapak ibu gurunya nih pesan-pesannya apa? Untuk bapak ibu guru, karena jiwa guru itu kan panggilan dari pribadi ibu. Jadi guru itu guru adalah profesi yang sangat mulia, sangat sekali. Jadi lakukan dengan tulus, dengan kesabaran, dengan keikhlasan. Karena rezeki itu tidak hanya seberupa materi, karena Allah akan membalasnya luar biasa itu. Kita lakukan dengan seikhlas mungkin, setulus mungkin, sebaik mungkin. Itu saja. Terima kasih Ibu atas pesan-pesannya buat kita semua, dan terima kasih atas semua ilmu yang Ibu berikan kepada anak-anak peserta didik. Mudah-mudahan mereka jadi anak-anak yang sukses sesuai dengan versinya mereka. Karena setiap anak kan memiliki potensi ya Bu. Nah, kita yang mengembangkan itu, kita yang mendukung itu. Bagaimana cara Ibu menikmati hidup? Cara menikmati hari tua itu konsepnya seperti apa menurut Ibu? Menikmati hari tua, saya itu kan semua berawal kan memang dari masa muda kita, introspeksi perilaku kita dalam kesehariannya. Dari muda banyak sekali kesalahan kilap saya, waktu saya yang saya sia-siakan banyak banget itu Bu. Bahkan jangan, karena waktu berlalu dengan cepat, jangan sia-siakan waktu, harus disyukuri saat inilah, ya kan? Kita harus disyukuri itu tidak harus hanya usia tua,
tapi dari kecil kita syukurin untuk kita nikmatin itu kan waktu ya kan, karena nikmat yang tak terhingga tak terhitung tadi. Hanya kalau masa tua kita tuh sebenarnya ya kita fokus ibadah pada Allah. Semua perilaku kita itu lillahi ta'ala, semua niat lillahi ta'ala untuk Allah semuanya. Niatkan ikhlas saja, lurus aja, sabar. Ya kan, untuk introspeksi banyak kegelapan salah ya kita beristighfar aja lah. Istighfar aja kan. Banyak istighfar. Ini aja. yang benar-benar guru. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya banyak sekali saya malu sebenarnya dengan perilaku saya. Banyak orang-orang yang sangat mulia. Saya tuh harus sama terhadap orang-orang yang sangat mulia. Karena ya Allah ya Rabbi, astagfirullah, bismillah yang punya teman baik dan saling menasihati dan mengajak hal yang baik itu ya. Saya tuh kadang-kadang sedih banget Bu. Saya harus akan orang-orang yang baik Bu, yang tulus sama ikhlas. Memang semua jangan mengharapkan orang baik, kita lah yang mulai harus baik lebih dulu sebenarnya. Saya maaf ya, saya kalau ada salah-salah sama Saya ibu juga saya. maaf. Karena beliau ini masya Allah suka selalu memberikan pesan kebaikan gitu sama kita anak-anak muda ya kan. Alhamdulillah beliau sudah kayak ngasih tahu gitu kan dengan Cara penyampaiannya mungkin agak salah mungkin ya. dan beliau tuh benar-benar kayak hati-hati dalam berbicara ya. Kalau selama ini Spontanitas. saya lihat benar-benar seorang guru tuh kalau menurut saya seperti ini gitu, berusaha untuk berbicara dengan baik gitu kan. Insya Allah. Ya Bismillah. kan, maksudnya nggak berusaha untuk tidak menyakiti Bismillah, perasaan orang bismillah. lain gitu. Kalau niatan untuk nyakitin, insya Allah jauh-jauh dari pikiran itu ya. Tapi kadang-kadang manusia dalam penyampaian kan punya karakter yang berbeda ya. Beda. Niat kita baik belum tentu, tapi kita yakin bersabar aja. Aduh Bapak, jajan apa nak? Anak-anak tuh kalau udah lari tuh udah kayak angin ya. Udah kayak angin zut gitu. Kitanya yang khawatir. Cepet banget jalannya. Bersyukur Bianti ngambil jurusan agama, Masya Allah. Saya juga bersyukur banget nih punya teman seperti Kak ini, Masya Allah. Saya Ini beliau tuh saya semenjak ketemu sama beliau tuh Masya Allah. Ibu guru yang pengalamannya udah banyak juga, terus nggak sombong, terus orangnya senang berbagi nih. Saya nih banyak mengerti tentang konsep berbagi dengan sesama itu dengan beliau nih. Astagfirullahaladzim. Beliau tuh bener-bener wah, Masya Allah, saya pasti bakal kangen banget sih. Padahal Bianti luar biasa nih, sama ini luar biasa nih. Juga tetap komunikasi ya Bu, nanti Insya Allah. kalau main aja kesini Insya Allah. gitu kan. Jangan lupain saya Bu. Insya Allah jangan Bu, karena doain saja. Saya juga sehat ya Bu ya. Iya. Sehat. Sehat, ya Amin. kan? Harus semangat, kita tetap harus semangat. Sehat, lakukan yang mau Ibu lakukan. Betul. Ibu seneng, Iya. kita ikutan senang gitu. Tetap kasih kabar. Bisa. Nanti kalau saya Kita minta maklum. sarannya ini ya. Caranya apa? Ya ini kan Kalian sama lebih- yang udah banyak sekali pengalamannya kan, pasti yang muda memerlukan banyak sekali gitu kan saran-saran gitu kan, harus gimananya tetap itu diperlukan sekali gitu. Makanya ya itulah banyak hal yang dirindukan gitu. Saya tuh kalau misalkan apa ya, orang-orang baik gitu yang saya kenal gitu kan istilahnya kan, saya tuh selalu kayak merindukan orang itu gitu. Dan memang orang baik tuh selalu diingat, itu emang bener Bu. Asli. Makanya saya Mudah-mudahan saya termasuk orang baik ya Rob. Saya berusaha Bu, berusaha baik, tapi kita manusia kan banyak kilapnya, saya sadar. saya ya. juga sama Bu, ada aja. Banyak kilapnya Mbak. Saya juga minta maaf ya kalau ada Kita saling memaafkan. salah sama Ibu, kalau ada ucapan saya yang kurang Tidak ada. berkenan di hati Ibu. Saya Bu, sikapku yang bukan yang kasar Bu, saya mohon maafkan karakter ya. Bu Yanti, aku semangat ya Allah, tak malu Bu. Ya enggak lah Ibu, apaan sih.
Ibu nih, ini ibu yang halus itu sebenarnya, masya Saya Allah. apa biar dialus. Saya banyak Saya, kekurangannya bu. saya, apa kata-katanya kada kasar gitu, aduh, Saya nadanya kenceng. banyak belajar sabar dari ibu juga. Saya juga belajar, masih belajar sabar Bu. Saya belajar Alhamdulillah gitu ibu tuh. belajar sabar. Ibu kalau ngasih tahu tuh bener-bener kayak bisa dalam artian ngasih tahu langsung ke orangnya empat mata gitu. Kita berdua aja gitu. Ibu mau ngasih tahu tuh bener-bener berdua gitu. Nggak pernah kayak ngomong kayak apa di depan orang banyak atau kayak gimana gitu. Itu Sebenarnya kalau salah sendiri, satu konsep yang bisa saya ambil juga dari ibu gitu. Makanya itu karena ibu banyak pengalaman, jadi saya juga jadi banyak belajar juga. Ibu jangan kayak merasa gimana, ibu udah menjadi guru yang terbaik. Alhamdulillah. alhamdulillah, bismillah. Iya. Kalau saya banget merasa kekurangan saya sangat kekurangan, saya ingin memperbaiki terus. Saya juga ada kekurangan juga ya Mas. Ingin memperbaiki terus saya itu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk memperbaiki, makanya nggak boleh menyanyikan waktu. Banyak-banyak berzikir saja, banyak berpikir positif. Oke ya, nggak boleh seuzon ya kan. Benar tuh, banyak berpikir positif. Makanya nih lihat tuh kan, sehat alhamdulillah. Ya kan, awet muda masya Allah. Udah betul Pak. Ini rajin senyum alhamdulillah. Ini kita tuh mengemban profesi guru tuh bener-bener tanggung jawabnya ya, bener-bener kayak Tanggung jawab dunia iya, akhirat bener. kayak bener-bener tuh ikhlas tuh emang bener-bener ikhlas dari hati ya temen-temen ya gitu. Ngajar sama anak-anak tuh bener-bener ikhlas dari hati gitu. Guru tuh harus kayak gitu ya Bu ya. Alhamdulillah ta'ala semuanya. Jangan berpikir aneh-aneh. Jangan berpikir aneh-aneh, bener banget ini. Selalu berpikiran positif. Tadi tuh ada poinnya tuh ya kan, banyak ya Bu. Berpikiran positif, terus apa lagi? Ikhlas ya kan. Sabar. Ya biasa apa yang kita lakukan namanya ikhlas ya nggak perlu dipikirkan. Nggak perlu dipikirkan, kita lakukan aja pokoknya. Lakukan yang terbaik gitu ya. Bersyukurlah punya teman-teman yang baik. Alhamdulillah saya dipertemukan dengan teman yang sangat baik. Masya Allah, saya yang malu. selalu Saya menasihati saya. Mudah-mudahan Allah mencatat ya amal baik. Benar-benar kita termasuk orang yang baik. Itu saja, mudah-mudahan doanya Bu ya dia. Amin ya Rabbal Alamin. Ini karena kita mengharap dari orang baik, mudah-mudahan benar orang baik. Di akhir hayat bisa di husnul khotimah ya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu diberikan kesehatan. Duh, saya sangat senang sekali gitu kalau misalkan Ibu pagi-pagi udah Masya Allah, nanti saya bakal mengalami fase seperti Ibu ya kan. Semangat terus. Semangat, tapi Ibu di usia Ibu yang segini Ibu tetap semangat untuk ngajar gitu. Jadi wajahnya itu tetap ceria, namanya selalu ceria, Masya Allah. Makanya ini saya banyak ambil hikmah nih dari beliau nih, alhamdulillah. Ini pada memuji, Masya Allah. Tapi emang benar ya teman-teman ya, Masya Allah. Justru kita sendiri malu sama diri sendiri. Enggak. Ini penilaian saya ya Bu ya. Saya malu sama diri sendiri. Saya itu malu sebenarnya. Bu Yantinya sangat baik. Ini juga baik juga, alhamdulillah. Ini alhamdulillah baik banget. Pokoknya doa yang terbaik. Alhamdulillah teman-teman kita baik-baik. Udah Bekatmi tetap semangat. Diberikan umur yang berkah. Amin. Menikmati semua yang Allah berikan, menikmati semua yang Allah berikan. Disyukuri. Terus, kalau berbicara tentang ibadah teman-teman, Masya Allah.
jauh sebenarnya. Duha ya teman-teman, terus diem-diem ya, duhanya rajin, Insya Allah. Puasanya lebih rajin dari saya. Kadang kalau misalkan Bu, puasa Senin Kamis saja saya. iya, makanya kan kadang kalau misalkan saya nggak puasa, kadang beliau puasa nih suka rajin sekali puasanya. Ini paling rajin kalau puasa ini teman-teman nih. Siap. Tapi sehat juga bisa lewat puasa itu ya. Oh, luar biasa, justru membuat sehat kita. Dengan puasa itu kita jadi sehat. Misalnya justru nikmat banget. Kalau nggak puasa misalnya luar biasa. Kan waktu berlalu, nggak akan kembali. Sayang. Kalau nggak puasa itu. Tapi di dalam penerapan kita sehari-hari sedikit banget waktu untuk ibadah masih. Ya kan saya bangun, aduh astagfirullahaladzim, masih kurang lah saya waktu untuk ibadah itu masih. Mudah-mudahan saya bisa mengisi waktu sisa-sisa ini untuk ibadah, untuk lebih, Allah lebih dekat sebenarnya, udah dekat sama kita, mendekatkan diri lagi, kita lebih dekat ya Bu ya. Allah bersama kita selalu di setiap saat ya Bu ya. Ya kan Bu ya? Bener gak ini saya bicara? Iya, betul. Kalau ya, Saya kan kita menggerakkan mulut kita, mata, hidung, yang kita hirup, dan gerakan tangan kita, berarti Allah bersama kita selalu setiap saat gerak. ini beliau tuh penuh dengan rasa syukur, makanya teman-teman saya tuh kalau udah dengar beliau berbicara tuh saya Masya Allah gitu, alhamdulillah, gitu. Pinter banget ini memuji. Justru saya tuh malu, justru saya tuh salah nggak nih bicara aku sama konsultasi sama. Alhamdulillah. Terima kasih sudah menjadi teman yang baik. Terima kasih Bu Yanti, jadi temanku juga yang tercinta. Saya Masya mohon Allah. maaf kalau ada Sama-sama. Sama-sama Ibu Yanti ya. Saya juga maafin ya orang tua ini. Kadang-kadang kata-katanya masih kasar, masih ada salah kata. Aduh, maafin ya. Sangat terbaik kan. Saya banyak salahnya sama ibu. apa? Ya tidak ada. Sehat-sehat. Bu Yanti di sini lebih lama dibanding saya. Saya pendatang baru. Makanya saya kan ketemu orang baik ya, kayak baru kemarin saya ketemu sama ibu, padahal kita udah nggak lama banget sih, cuman kayak saya tuh kalau orang baik tuh saya tuh kayak wow gitu ya. Bu Yanti itu tak Iya, banyak, gitu. Kalau tak sedih banyak itu ya wajar bicara. aja ya. Bu Yanti itu yang fokus dengan ibadah. Beliau juga fokus ibadah juga ini, Masya Allah ini. Terus Ya. Kita suka ketemu di masjid ya, sholat duha. Ini Masya Allah, dukanya sholat kadang-kadang di duhanya kelas, teman-teman. di kelas kadang Nih. saya dukanya nggak ke masjid kalau Anak-anak ini kan sholat duha ya. Nih, beliau adalah salah satu guru yang mau untuk mendampingi anak-anak muridnya di masjid. kadang-kadang Masya Allah. kalau pas Kadang-kadang lagi tapi banyak ianya ya ke masjid. kadang-kadang pas lagi capek saya sholat di kelas. Kadang-kadang di kelas saya sholatnya Dirutinkan ya duanya nih itu teman-teman nih. penting sekali. Karena yang ngerasain ini diri kita ya. Betul. Kenikmatan itu yang ngerasanya itu diri kita sendiri gitu, bukan orang lain. Jadi ada sebuah kenikmatan ya Bu yang kayaknya tuh nggak bisa dijelasin ya Nggak Bu, bisa. dan kita sendiri yang ngerasain. Nah itu teman-teman. Bersyukur kalau bisa merasakan nikmatnya ibadah, berarti fokus benar-benar total di dalam ibadah salat. Kalau salatnya memang belum fokus, berarti belum bisa nikmatin. Ya. Kita kalau pas lagi fokus Bu, setiap bacaan itu mandi air mata. Tapi kalau pas lagi fokus itu Masya Allah, nikmatnya salat luar biasa. Tidak terasa Bu, berjam-jam tidak terasa. Kadang ada orang yang kayak sholatnya tuh cepet-cepet ya. Nah itu Sayang banget ya kalau cepet-cepet tuh. itu Padahal Allah tuh menginginkan kehadiran kita untuk banyak doa gitu, terus tiba-tiba kita pengen cepet-cepet sholatnya. Kayaknya kayak sayang banget gitu, ini waktu
gitu loh, maksudnya jangan disia-siakan gitu kan. Makanya benar teman-teman, kalau misalkan konsep hidup itu kalau kita sholatnya udah benar, insya Allah hidup kita juga akan Allah kasih petunjuk gitu. Jadi jangan pernah ragu, itu tuh jaminan dari Allah untuk kita gitu. Sebuah ketenangan dalam beribadah, sebuah nikmat ya, Betul. yang cuman kayak kita aja yang ngerasain gitu. Buat orang lain ngerasa beban, tapi kita kayak alhamdulillah aja bisa gitu. Alhamdulillah. Se- Apalagi sholat awal waktu ya. Masya Allah. Ibu terima kasih banyak. Sama-sama. Ya, saya mohon maaf kalau saya ada salah-salah ini ya, mohon maaf karena ya saya berusaha, maksudnya saya manusia biasa. Demi kerjaan Mohon juga. maaf saya kalau ada kesalahan. Sama-sama. Bu Terima Yani. kasih banyak waktunya mau diwawancara. Ini nanti ada di channel YouTube Neng Mojang Butet. Nanti ibu bisa cari Neng Mojang Butet. Nanti di situ ada banyak sekali dokumentasi kita, sejarah-sejarah kita ada di channel itu. Oke Bu, nanti kita silaturahmi di channel Neng Mojang Butet. Terima kasih. Assalamualaikum, dadah. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu Yati yang cantik. Iya, bukan yang cantik.